Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Jamaah sholat maghrib Masjid Munawwarah rahimahullah, alhamdulillah, pada sore yang malam ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, petunjuk Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik, hamba terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam salah satu ayatnya surat Taubah 128 Allah menyebutkan beberapa sifat beliau. Yang pertama, bahwa Rasul ini datang dari kalangan kita sendiri, bangsa Arab, dari kalangan manusia yang kita kenal, yang sifatnya azizun alaihi ma'anittum, berat bagi beliau kalau kalian ini, kita ini macam mendapatkan kesulitan. Aziz, azza ya'izzu izza, aziz. Sangat sedih beliau, bahkan dalam surat Al-Kahfi dikatakan mau bunuh diri Nabi. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ketika kita tidak mau beriman itu, beliau mau bunuh diri saja. Jadi jemaah sekalian, Nabi tidak suka kita itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, menjadi tersesat, tidak mendapatkan kesulitan. Itu membuat beliau sedih. Bahkan dalam riwayat ini dikatakan syayyabatni hudud wa akhawatuha. Surat Hud dan yang sejenisnya membuat Nabi, membuat aku berubah. Ustaz sudah putih semua ya, jenggotnya putih semua. Ini karena usia atau karena hutang? Kalau kita berubah biasanya karena banyak pikiran. Mungkin diantaranya paling banyak pikiran hutang. Tapi karena Nabi saya berubah gara-gara surat Hud dan surat-surat sejenisnya, Al-Mursalat, Al-Waqi'ah dan sejenisnya. Ada apa dengan surat Hud? Dan kisah-kisah umat terdahulu. Ketika umat Nabi Hud, ya, Samud, Ad, kaum-kaum Nabi-Nabi terdahulu tidak beriman, langsung Allah hancurkan. Ini yang dikhawatirkan Nabi menimpa umatnya. Ketika mereka tidak beriman, langsung Allah binasakan. Dia fikirkan sampai berubah. Seperti itu ya. Maka kita pun hendaknya mewarisi sifat beliau. Tidak suka kita itu ada saudara kita yang sulit. Baik itu ya secara ilmuwan tidak mendapatkan petunjuk Allah, sesat salah pikir, sesat pemikiran, sesat akidahnya dan seterusnya. Sulit kehidupannya, tidak punya rumah, rumahnya dihancurkan, tanah airnya dirampas. Itu membuat kita sedih. Itu sifatnya. Jangan kemudian kita malah menjadi apa? Wala tushmit bil a'da. Jangan sampai musuh itu senang gara-gara kita. Intinya sikap kita sebagai pengikut Nabi mengenali sifat beliau tadi. Kalau
saudara kita yang muslim itu kesulitan, kita juga ikut sedih. Sebaliknya harisun alaikum, sangat ingin beliau itu sangat ingin kita ini umatnya mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ekonominya maju, nyaman, hidupnya sejahtera, ibadahnya tenang, khusyuk, mendapatkan petunjuk dengan benar, jauh dari kesesatan. Dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, untuk Sahih Muslim dan Sahih Bukhari disebutkan, diumpamakan, masalani wa masalukum kamasali rajulin istauqada nara. Perumpamaan aku dengan kalian ini seperti seorang yang menyalakan api. Ya, ketika ada api menyala, lampu gini, datang larut, binatang-binatang itu berterbangan datang. Faja'ala ar-rajulu yadhubu anhunna. Orang yang mempunyai atau membakar api tadi ingin mengusir binatang-binatang tadi agar tidak jatuh dan kemudian binasa. Tapi binatang itu tertarik betul ke api, kan tetap datang. Akhirnya jatuh dan binasa. Begitulah manusia perumpamannya. Sudah aku halang-halangi wa ana akhidun bi hujazikum. Kata hujazah saja pada hujazah maqidul izar, pinggang ini. Biasanya orang kalau jatuh yang ditarik apa? Kan ditarik pinggangnya. Kata Nabi, saya sudah menarik pinggang-pinggang kalian, tapi kalian masih mencelot saja, mau loncat, mau jatuh. Jadi sangat ingin kita itu selamat, Pak. Nabi itu sangat ingin kita mendapatkan surga. Tapi kitanya yang ngomong, mencolok deh, orang dia mencolok, loncat. Sama seperti binatang tadi, jatuh ke api. Nah itu jemaah sekalian, maka kita juga punya sifat seperti itu. Sangat ingin saudara kita mendapatkan manfaat, baik manfaat duniawi, ya, dapat MBG kita senang, ya, asal jangan keracunan. Mendapatkan manfaat, senang kalau saudara kita dapatkan manfaat, dapat rezeki, ada yang bantu. Jadi yang penting jamaah sekalian kita, ya, tadi Rasulullah selama dia umat Nabi dibela. Sedih beliau kalau umatnya sulit. Bahkan bukan hanya di dunia beliau bela. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, ana faratukum 'alal haud. Saya nanti di al-haud ini telaga, Pak, ya, yang bersumber dari Sungai Kausar. Nanti semua orang akan meminum di sana, terutama umatnya. Nabi menunggu. Ana faratukum 'alal haud yaridu 'alayya. Akan datang orang-orang minta minum. Kemudian ada orang-orang yang saya kenal, mereka itu umat Muhammad, tetapi oleh Allah dilarang, diusir. Kata Nabi, ummati, kenapa dilarang, diusir? Itu kan umat. Allah mengatakan, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggal mereka murtad. Tapi Rasulullah menganggap masih umatnya, ya, karena beliau tahunya dulu dia umatnya, maka tetap dibela, Pak. Jadi kita membela saudara kita, itu adalah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dunia, bahkan Nabi membela nanti sampai di akhir. Jadi kita mewarisi sifat ini, harisun, azizun alaihi ma. Bagaimanapun, walaupun kita beda organisasi mungkin, tapi tetap dia saudara muslim. Kalau dia mendapat kesulitan, kita sedih. Sebaliknya kalau dia dapat manfaat, kita ikut senang. Haris bahkan ingin mendapatkan kemanfaatan itu untuk saudara kita. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyantun, penyayang kepada orang-orang beriman. Ini sudah pasti saudara-saudara kita itu beriman. Bahkan banyak yang hafal Quran di sana. Di Palestina itu kan jelas orang beriman. Jelas-jelas beriman. Ahlus sunnah wal jamaah, hafal Quran, hafal hadis banyak. Lebih banyak dari kita di sini. Itu kan sudah qat'i, sudah pasti. Sementara
sangkaan-sangkaan lain, umpamanya masih begini, ini begini, masih kerja sama menerima bantuan. Siapa yang nggak boleh menerima bantuan? MBG nolak kan? Ya. Masalah perbedaan-perbedaan itu masih sifatnya dhonni, Pak. Tuduhan-tuduhan mereka ikut Syiah, dibantu, apa belum tentu ikut, tidak ada dijumpai di Palestina itu namanya Husainiyah. Husaini itu apa? Tempat ibadahnya orang Syiah, masjidnya mereka namanya Husainiyah. Itu tidak ada di sana, Pak. Jadi maksud saya, yang sudah qat'i, sudah pasti mereka saudara kita muslim, saudara kita mukmin, maka banyak hafal Quran, hafal hadis. Ahlus sunnah juga. Jangan dikalahkan oleh yang sifatnya masih dhonni, masih sangkaan, Pak. Yang qat'iyat, yang pasti jangan sholat wajib dikalahkan oleh sholat sunnah. Yang masih duga-duga kira-kira. Nah, ini sifat Nabi demikian. Ya muslim dibela oleh Nabi, ya mukmin ummati. Rasulullah tidak langsung masuk surga, ditunggu dulu di ujung sirat. Ya Allah, ummati tolong umatku jangan sampai jatuh itu. Ditunggu Pak, ummati. Ya, jadi jamaah sekalian, ini mari kita dan kita di Indonesia pernah bersatu. Sebelum merdeka, sebenarnya tidak ada perang coba sebelum kemerdekaan itu. Di antara sekitar tahun 37 sampai tahun 40 itu ada dulu Majelis A'la MA, Majelis A'la Islam Indonesia. Semua ormas bersatu. Sekitar itu bisa, kita sudah pernah punya modal kita ini bersatu. Ya, jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan kemarin momentum banyak orang merayakan ya. Kenapa kita nggak bergembira Rasulullah? Lahirnya Rasulullah, Abu Lahab saja gembira sampai kemudian memerdekakan budaknya. Setelah bergembira apa kemudian? Kita telah dari beliau, sifat-sifat beliau. Nah, ini barangkali pengantar. Kita setelah ini kita masuk ke kitab kita Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Petunjuk Rasulullah, dan itu cocok sekali dengan tema kita hari-hari ini. Bagaimana beliau memberikan petunjuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Faslun qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada kita dari ilmu-ilmu beliau yang luas itu. Faslun, beliau berkata, fi hadihi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masyihi wahdihi wa ma'a ashabihi. Ketika beliau berjalan baik sendirian atau berkenan, ketika bersama dengan para sahabatnya. Bagaimana beliau ketika berjalan? Karena idza masya, beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan takaffa'a takaffuan, nampak bergoyang. Bagaimana penjelasannya? Nampak bergoyang itu apa? Wa kana asra'an nasi mishyatan. Beliau orang yang paling cepat jalannya, wa ahsanaha, dan yang paling bagus jalannya, wa askanaha, dan yang paling tenang. Dia tadi penjelasannya bergoyang, paling bagus, paling tenang. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Bagaimana sifatnya itu? Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Muka beliau itu terang, glowing banget. Seolah-olah matahari berjalan di hadapannya, terang terus. Kenapa? Ada sebuah riwayat, tapi hadis ini mudraj ya. Maka surat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Yang banyak sholat malam, maka wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Jadi nggak perlu skincare. Kalau bapak-bapak masa pakai skincare, pakai apa? Sunblock mungkin. Hadis mudraj sih Pak, tapi memotivasi kita untuk banyak sholat malam. Ya. Karena orang yang sholat malam paling tidak dia tenang pikirannya. Tidak kata orang Jawa atau mencucu ya, orang yang nggak tenang pikirannya itu banyak pikiran mencucu. Wah, apa
pas sama derajat. Mulutnya tuh maju tuh malah, mencucuk. Gak cerah sama sekali. Maka kata Abu Hurairah, tidak pernah saya lihat orang yang lebih baik dari Rasulullah SAW seolah-olah wajahnya itu bersinar, matahari ada di depannya. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, nama beliau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi dari suku Daus, bukan grupnya Daus Mini, maksudnya. Suku Daus di Taif. Bapak Ibu yang sudah umroh mungkin ya, terus plus Taif, mungkin mengunjungi Taif itu di sana, 70 kilo sekitar dari kota Makkah itu sekitar itu. Itu di sana ada suku Daus, ya, Daus. Dari sana Abu Hurairah masuk. Kalau dari suku Satif, As-Saqafi sebagian yang kita itu ada dari Bani Satif, As-Saqafi. Ada daerah dingin, yang ada anggur. Kita pernah cerita Nabi ketika ke sana kan, kalau di anggur, daerahnya juga yang dingin anggur. Kemudian kata Abu Hurairah, beliau masuk Islamnya tahun ke-6 Hijriah. Sudah tinggal 4 tahun bertemu Nabi, tapi hadisnya paling banyak. Jadi beliau akselerasi, mengalahkan sahabat-sahabat senior yang masuk Islam sejak di Mekah. Jadi belajar bukan masalah lamanya, tapi sejauh mana kita tekun. Kalau dulu di pesantren-pesantren ditanya, mondok berapa tahun? Semakin lama semakin bagus katanya Pak. Dulu kan begitu Pak ya. Mondok berapa tahun? Tambah lama belum tentu kan, bukan lamanya semata. Abu Hurairah 4 tahun Pak. Itu dengan Nabi tapi paling banyak hadis. Jadi ya Pak sekalian, beliau makanya menceritakan Rasulullah karena beliau sering bersama Nabi. Kata Abu Hurairah, "Ma ra'aitu ahadan, saya belum pernah melihat seseorang asra'a fi mishyati yang paling cepat atau lebih cepat dalam berjalan min Rasulullah SAW." Dari Rasulullah SAW. Ka'annama al-ardu tutwa lahu. Seolah-olah bumi itu dilipat. Gimana kalau doa safar Pak? Waqwi 'anna subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wal taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza. Ya Allah, ringankan perjalanan kami ini. Waqwi 'anna bu'da. Lipat jaraknya yang jauh itu. Kata Abu Hurairah, ka'anna al-ardu wa ka'annama al-ardu tutwa lahu. Seolah-olah bumi itu dilipat. Beberapa hari lalu saya diajak mengisi di atas puncak gunung di Pacet, Pak. Ada yang sudah hobinya mandal itu. Kita sekali udah pegel-pegel semua. Ini 10 kali bolak-balik, Pak. Kalau sudah kerjanya mendaki kan, hobinya sudah. Kita pulang-pulang pegel semua, ketarik-tarik. Apalagi turunnya itu kan nahan, Pak. Nah, seperti itu Rasulullah kalau berjalan gak kalah sama atlet gitu. Seolah-olah jarak itu pendek. Tutwa lahul ardu dilipat, maksudnya jaraknya seperti pendek. Ya jaraknya tetap 1 kilo, tapi bagi orang yang sudah terbiasa jalan cepat seperti setengah kilo. Kalau kita sekilo jadi seperti 2 kilo, Pak. Kalau yang jarang-jarang jalan. Itu maksudnya. Kata Abu Hurairah seperti itu. Wa inna dibandingkan kami la najhadu anfusana wa innahu la ghairu mumtaris. Kami biar juga bisa seperti Nabi cepatnya itu harus ngos-ngosan. Ya. Sementara Nabi santai aja, tidak terlihat kelelahan. Ini sama. Ya orang biasa lari, biasa jalan kan, 5 kilo, 10 kilo, yang biasa goes 10 kilo, 5 kilo, 20 kilo, kita 1 kilo lah. Nah itu kira-kira gitu. Ya, Nabi tidak kelelahan, kita yang kejar atau barengin itu nggak ngos-ngosan. Jalannya beliau seperti itu. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffuan ka'annama yanhaddu min sababin. Ali radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu idza masya ketika berjalan seperti apa tadi bergoyang, nampak seperti bergoyang, seperti yanhaddu min sababin. Turun dari ketinggian. Kalau turun itu kan nahan banyak. Goyang bisa. Tadi kalau utamanya dari mendaki dari atas untuk ke bawah kan nahan sambil agak cepat.
Seperti itu beliau kalau berjalan, seperti sedang turun dari ketinggian. Wa qala marratan, Ali radhiyallahu anhu dalam satu kesempatan lain berkata, "Idza masya," apabila beliau berjalan, taqalla'u wa taqallu irtifa' min al-ardi bi jumlatihi. Ya. Jadi seperti orang turun dari atas. Kahalil munhabbi min as-sababi, seperti kondisi orang yang turun dari ketinggian. Jadi jalan normal itu seperti orang yang turun dari ketinggian. Wa hiya mishyatu ulil azmi wal himmati wasyaja'ah. Itulah jalannya orang yang punya tekad, punya motivasi kuat, dan orang yang pemberani. Wa hiya a'dalul mishyat wa arwahuha lil aqdha. Itulah cara berjalan yang paling proporsional dan paling cocok untuk anggota. Saya mungkin pernah cerita, teman saya waktu saya S3 itu dari Kenya. Kenya kan ditinggal banyak pelari maraton juaranya. Mereka ternyata makan daging onta itu biasa. Kalau jalan saya ketinggalan terus, kamu jalannya suruh derajat, jalannya kayak ayam. Jalannya cepat. Jadi jalan biasanya memang cepat, kita ketinggalan terus. Ya mungkin seperti ini jalannya. Baik jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimahumullah, jalan seperti itu dikatakan di sini oleh beliau Ibnu Qayyim, wa hiya a'dalul mishyat, ya. Jalan yang paling proporsional seperti itu, wa arwahuha lil aqdha, dan yang paling cocok, paling nyaman untuk anggota tubuh kita. Wa ab'aduha, dan paling jauh min misyatil hawaj, dari gaya berjalan orang yang terburu-buru. Juga wal mahanati, orang yang merendah, kemayu gitu jalannya, mespal gitu ya. Wal tamawud, dan jalannya orang yang lemas seperti nggak sehat. Fa innal masyiya, karena orang yang berjalan itu imma an yatamawata fi masyihi, ada yang jalannya lemas, wa yamshi qit'atan wahidah, jalan setapak, ka'annahu khashabatun mahmulatun, aku artinya berat itu seperti kayu yang dibawa, digotong. Itu adalah wahiyya misyatun madmumatun qabihatun, cara berjalan yang tercela, cara berjalan yang buruk dan tercela. Ya, namanya seperti orang tidak sehat. Wa imma, ada juga model jalan yang lain, an yamshi bin izajin wa tirab. Ada yang jalannya tuh goyang-goyang itu. Masyal jamalil ahwaji, seperti jalannya onta yang kencang. Nah, contohnya onta. Karena di sana onta yang dinaiki. Kalau di sini mungkin contohnya bukan onta. Apa? Udah. Ini juga wahiyya misyatun madmumatun aidan. Jadi antara yang terlalu lambat dengan yang terlalu cepat, ya, itulah yang jalan yang proporsional. Ya. Yang terlalu cepat juga tercela, misyatun madmumatun aidan. Wahiyya, cara jalan yang seperti itu dalatun, menunjukkan ala khifati aqli sahibiha. Akal otak orang yang seperti itu, gaya jalannya, otaknya lemah. Wala siyama, apalagi in kana yuksirul iltifata hala masyihi yaminan wa shimalan. Ya, sambil jalan itu dia toleh kanan toleh kiri. Kayak orang apa bingung-bingung. Biasanya kan tanda orang yang memang mohon maaf agak positif, apa itu sinting itu ya. Agak kurang normal biasanya, jalannya pelan-pelan atau ya, sambil tidak konsentrasi, toleh kanan toleh kiri. Nah, kata Ibnu Qayyim, beliau melanjutkan wa imma yamshiya hauna. Jadi ada yang terlalu lambat, ada yang terlalu kencang. Yang proporsional adalah jalan dengan merendah. Ya. Wa hiya misyatu ibadir rahman, jalannya hamba-hamba Allah terkasih.
yang disebutkan dalam Al-Quran, kama wasafahum biha fi kitabihi, sebagaimana Allah mensifati mereka dengan cara-cara seperti itu dalam firman-Nya surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah terkasih itu mereka adalah orang-orang ketika berjalan di atas muka bumi ini berjalan dengan merendah. Ya, proporsional tadi, tidak terlalu cepat, ya, dan tidak terlalu lambat. Qala ghairu wahidin minas salafi. Banyak para ulama salaf mengartikan, menerjemahkan, menafsirkan kata hauna di sini dengan bisakinatin wa waqarin, dengan tenang dan tidak sombong, tidak bongkah. Ya, dengan tenang, sakinah waqar, tidak terburu-buru, min ghairi takabburin, tanpa sombong, wala ta'awudin, atau mesem-mesem. Wahiyah mishyatu Rasulullah SAW. Itulah cara-jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ma'a hadhihi al-mishyati, jalan yang tenang tapi ka'annama yanhattu min sababin, sedikit kelihatan bergoyang seperti orang yang turun dari atas ketinggian. Wa ka'annama al-ardu tutwalahu, seolah-olah bumi tanah itu dilipat untuk beliau karena cepatnya tadi, ya. Hatta kana al-mashi ma'ahu, sehingga orang yang berjalan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam yujhidu nafsahu, harus berupaya keras, ya, sampai ngos-ngosan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu muqtarithin, tidak terlihat kepayahan, tidak terlihat kelelahan. Fisik beliau luar biasa. Fisik, sebenarnya fisik kita ini sama katanya. Kalau kata para atlet itu, ya, atau orang-orang olahraga itu, bedanya kita ada yang terlatih, ada yang tidak. Yang biasa gue 1 kilo, nanti terlatih jadi 2 kilo, 3 kilo, itu bukan karena kuat, karena terlatih. Yang lari juga begitu, karena dia terlatih. Ya, insya Allah kalau fisiknya, insya Allah modal dasarnya sama-sama kuat sekali. Cuma ketika tidak terlatih, kekuatannya berkurang-berkurang. Yang terlatih semakin menguat. Apa itu hadirin rahimahumullah, kita lanjutkan, ya. Wa hadza yadullu ala amrayn, kata beliau. Dari sini bisa disimpulkan 2 hal. Anna misyatahu, bahwasanya jalannya Nabi SAW lam takun misyatan bitanawutin wala bimahanatin. Jalannya Nabi itu bukan cara jalan yang tadi lemah, ya, atau cara jalan yang menunjukkan kerendahan gitu, kehinaan. Tetapi cara jalan beliau adalah bal misyatu atau misyata adalil misyat, cara jalan yang proporsional. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah taala, cara berjalan itu kata beliau dalam bahasa Arab, dalam istilah Arab, ada 10 cara macam jalan. Wal misyatu 'asyratu anwa', ada 10 macam cara berjalan. Hadis salasatu minha, 3 tadi ada sudah disebutkan apa? Al-haul, cara jalannya Nabi yang merendah tapi bukan berarti pelan. Yang pertengahnya proporsional. Yang kedua, cara berjalan yang merendah tadi, mahana. Ya. Dan yang ketiga, at-tamarud. Yang kedua bukan mahana tadi apa? Al-hawaj tadi yang terburu-buru. Ya, jadi proporsional di cara jalan Nabi. Kemudian ada yang al-hawaj yang terburu-buru. Kemudian yang ketiga tadi at-tamarud wal mahana, yang lemes merendah itu. Kemayu ya mungkin bahasa kita. Ya. Jadi jemaah sekalian, jadi ada 3 macam yang saya sebutkan tadi, al-hawl, yamshuna 'ala al-ardi hawna, al-hawl, ya. Kemudian yang kedua, al-hawaj, ya, cara jalan terburu-buru. Yang ketiga, at-tamawud wal mahana, cara jalan yang tadi kemayu. Yang keempat, cara jalan yang keempat, warabi'u as-sa'yu. Sa'i antara Safa dan Marwah pakai istilah jalan as-sa'yu. Apa itu as-sa'yu? Sa'i.
Ya, jalan cepat, lari kecil, atau jalan cepat sa'i. Jadi tidak terlalu pelan-pelan. Yang kelima, ar-ramal. Ada juga ketika tawaf. Tawaf apa Pak? Yang ada ramalnya Pak. Apa ramal itu? Jalan cepat ya. Lari-lari kecil misalnya kita di atasnya jalan cepat. Lari-lari kecil, ramal. Di tawaf apa biasanya Pak? Ada ramal. Yang sudah umroh apa? Atau yang sudah haji. Haji wasit sudah. Haji Wildan sudah haji. Belum, tapi pakai kopi haji ya. Umroh sudah. Ya kan, waktu umroh kan juga tawaf. Tawaf apa namanya yang pakai ada romalnya Pak? Tawaf kudum ya. Tawaf pertama datang itu atau tawaf umroh itu yang ada kudumnya. Kalau di tawaf ifad yang ada romalnya, yang ada lari-lari kecilnya di 3 putaran pertama. Ya, itu yang ada lari kecilnya. Di tawaf ifadah dan tawaf wada tidak ada. Nah, itu di romal di tawaf kudum ya, tawaf pertama datang, tawaf umroh itu sambil pundaknya dibuka tuh Pak, ya kan? Kalau di ifadah di wada Pak, malah wada tidak sebagai ihram, ya kan? Nah, ifadah juga nggak perlu dibuka. Yang ada dibuka pundaknya dan ada lari-lari kecilnya di 3 putaran pertama di tawaf kudum atau tawaf umroh itu. Apa maksudnya itu Pak? Kenapa harus dibuka-buka? Ya kalau kemongnya nggak bawa Pak. Itu kan keringatan semua ketikanya malah mengganggu, tapi dibuka. Itu namanya romal, lari kecil ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga. Islam sekarang datang, beliau kan dulu terusir dari Mekah, balik ke Mekah, umroh. Dan itu pertama datang, kudum, disebut tawaf kudum, tawaf kedatangan. Pertama datang menunjukkan kekuatan, sekarang sudah kuat. Udah dari Mekah sambil lari-lari Pak. Jamaah sekalian, jadi ini yang kelima, yang keempat sa'i, jalan cepat, atau kalau kemudian romal, lari-lari kecil, ya itu jalan wa huwa asra'ul masyi ma'a tarqul fuqah, jalan cepat dengan langkah yang dekat, berdekatan, itu romal. Wa yusammal khobab, nama lainnya khobab, ya, nama lain dari romal khobab. Jadi jalan cepat dengan langkah yang dekat. Wa fi shahihi, dalam sahih hadis sahih Bukhari ya disebutkan dari hadis Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khabba fi tawafihi thalathan, berjalan cepat atau tadi berlari-lari kecil dalam tawaf beliau, yang maksud tawaf qudum atau tawaf umrahnya 3 putaran. Wa masya arba'an, di sisanya putaran 3, 4, 5, 6, 7, 4 putarannya berjalan biasa. Jadi yang romal itu di 3 putaran pertama saja. Ini yang cara berjalan yang ke-5. Yang ke-6, as-sadisu an-nasalan. Ini bahasa Arab luar biasa Pak ya. Cara jalan aja ada bahasanya masing-masing. Kalau kita nggak punya jalan, sampai jalan cepat, jalan pelan, semuanya jalan. Tapi bahasanya sendiri-sendiri, Pak. Makanya Al-Quran bahasa Arab. Yang keenam, an-nasalan wa huwa al-'abdul khafif, lari ringan. Alladzi la yusrijul mashi, yang tidak mengganggu orang yang sedang berjalan. Wa la yakrithuhu, dan tidak membuatnya kelelahan. Wa fi ba'dil masanid, ya, dalam beberapa kitab musnad, masanid, ya, kitab musnad itu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat, seperti musnad Imam Ahmad, musnad Abi Ya'la al-Musili. Jadi kitabnya itu disusun berdasarkan nama sahabat. Abu Hurairah, semua hadisnya disebutkan. Abu Bakar, Aisyah, Khadijah, Asma. Jadi disusun berdasarkan nama-nama sahabat per sahabat. Itu namanya hadis, kitab musnad. Kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Jadi kalau kita mau tahu hadisnya Aisyah berapa, di mana saja, apa saja, carilah kitab namanya musnad. Ya, musnad Imam Ahmad yang terkenal, ada musnad Abi Ya'la al-Musli dan musnad-musnad lainnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mas'adi tadi, hadis-hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat disebutkan
lagi ya. Annal musyata, bahwa para pejalan kaki syakau mengadu kepada Rasulullah SAW dengan masyi fi hajjatil wada. Ya, di haji bersama Nabi, haji wada, haji satu-satunya itu mereka mengeluhkan ya tentang berjalan. Ya, waktu itu kan tidak ada kendaraan Pak ya, jadi berjalan rata-rata. Kata Rasulullah, ista'inu bin nasalah. Ya, bantulah kalian, minta tolonglah dengan cara jalan yang tadi lari-lari, jangan terlalu kencang, ya. Lari ringan saja, yang tidak mengganggu orang yang sedang berjalan. Kita break dulu ya untuk menjawab adzan. Nanti kita lanjutkan, masih ada 7, 8, 9, 10. Baik jemaah sekalian, sambil menunggu iqamah, kita lanjutkan dulu sebentar. Kita lanjutkan yang ke-7, as-sabi'u, yang ke-7 namanya al-khawzalah. Khawzalah hiya mishyatut tamayul, jalan lenggang-lenggok seperti Ragawati, catwalk gitu ya. Wa hiya misyatun yuqalu fiha takassuran, jalan yang gemulai, wa tahannusan, dan gaya-gaya banci bencong. Itu namanya khawzalah. Jalannya tidak lurus. Kaki kanannya lari ke kiri, kaki kiri lari ke kanan. Wasamin, yang ke-8 al-qahqara. Ini juga ada terapinya, jalan mundur. Qahqara itu jalan mundur. Itu bahasa Arabnya. Kalau kita jalan mundur, nggak ada namanya khusus. Kalau bahasa Arab namanya raja'al qahqara, jalan mundur ke belakang. Wa hiya misyat al-misyatu ila waqa'in, jalan ke belakang, jalan mundur itu qahqara. Yang ke-10 misyatut, yang ke-9 tadi kan 8, yang ke-10 yang ke-9 al-jamazah. Wa hiya misyatun yathibu fiha al-mashi wasban. Ya,
berjalan dengan cara sambil melompat-lompat. Seperti orang yang mau lompat jauh tuh ya. Itu namanya jamazah. Wal ashiru, yang ke-10, mishyatut tabakhtur. Jalannya orang yang sombong. Wa hiya mishyatu ulil ajab wa takabbur. Jalannya orang yang takjub dengan dirinya dan orang yang sombong. Wa hiya allati, inilah cara berjalan orang yang Allah benamkan khasaf Allah subhanahu bi sahibihi. Allah benamkan pelakunya ke dalam tanah. Lamma nadhara fi 'itfaihi, ketika dia melihat sisi dua sisinya kanan kirinya, wa a'jabat nafsuhu, sambil dengan penuh takjub. Bahwa yatajaljalu, maka dia akan meronta-ronta fil ardi, di dalam perut bumi, ila yaumil qiyamah. Siapa ini Pak? Simbolnya sudah ada, korun dibenamkan dan masih hidup, meronta-ronta sampai kiamat. Kita perut bumi, tapi nggak kalau benar nggak ada yang mau. Jadi jamaah sekalian, ini 10 macam cara berjalan yang sebetulnya Qayyim, dan yang paling proporsional adalah jalan-jalan Rasulullah SAW, yaitu tidak kemayu, lemas, atau tidak juga seperti orang terburu-buru, proporsional. Ini juga sehat, tadi kan arwah lil a'dha, yang paling cocok untuk anggota tubuh kita, dan ya paling proporsional. Itu kalau dia jalan sendirian ya, secara umum. Ya, itulah wa'adalu hadhihi misyatul khawfi wat takaffur. Wa amma masyuhu ma'a ashabihi, ketika beliau berjalan dengan para sahabatnya, fakanu yamshuna baina yadayhi wa huwa khalfahu. Ya, mereka para sahabat seringnya berjalan di depan Nabi, Nabi di belakang. Nggak sopan nih Pak, Nabi di belakang Pak. Padahal kata beliau di sini, mereka para sahabat lebih sering yang di depan, Nabinya di belakang. Kenapa beliau bersabda, da'u dhuhri lil malaikah, biarkan punggungku untuk malaikat. Kalau di depan berarti terhalang nanti oleh. Jadi ini alasannya Nabi tidak di depan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sanadnya qawi, sanadnya kuat, dan disahkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Dhahabi. Jadi lebih sering malam dari belakang. Walihada jaa fil hadis, ya, disebutkan dalam hadis, kana yasuqu ashabah, beliau menuntun, jadi dari belakang mengarahkan para sahabat. Wa kana yamshi hafiyan, Rasulullah pernah berjalan ya yengker tanpa alas kaki. Wa mutana'ilan, pernah juga jalan pakai alas kaki. Wa kana yumashi ashabahu furada wa jama'atan, pernah berjalan sendiri-sendiri, ya, berdua dengan satu orang sahabatnya, berdua aja, sendiri-sendiri, artinya juga pernah jalan berkelompok. Wa masya fi ba'di ghazawatihi marratan, pernah beliau berjalan dengan salah satu peperangan, ya, fadumiyat usbu'uhu, salah satu jari-jari kaki beliau ya terluka. Wasalat damu min haddamu, kemudian dari jari-jari kaki beliau itu mengalir darah. Kemudian beliau sambil mengucapkan syair, hal anti illa usbu'un damiyah illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi lati, engkau tidak lebih dan tidak bukan melainkan jari-jari yang telah berdarah di jalan Allah dan mendapatkan apa yang engkau. Jadi konsekuensi jihad ya seperti itu. Maka kalau sudah dimatikan jihad dari jiwa kita ini sekarang kan, sallallahu alaihi wasallam, menjadi hina. Sudah jelas kan? Lebih berani orang Kolombia dari masalahnya. Yang lagi viral Presiden Kolombia, saya siap menjadi relawan Palestina nomor 1, siap turun sendiri. Apa nggak malu kita? Ya, viral di sidang PBB kan, Presiden Kolombia. Dan kita perlu banyak istighfar. Apa jangan-jangan ini Allah mengganti kita nanti,
Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian berbalik maka akan ganti dengan umat yang lain. Jangan-jangan Islam bukan lagi di kita. Kenapa yang berani kok malah bukan orang Islam? Negara mana itu? Dan langsung dicabut visanya, dideportasi. Jadi nggak ada sesungguhnya mereka pendamaian mereka hanya gaya-gaya. Wa kana fi safari sahabata ashabihi. Dalam perjalanan beliau di belakang, para sahabatnya menjadi penjaga di belakang. Yusjid dha'ifa, menuntun, membantu yang lemah, wa yudifu dan memonceng. Karena soalnya kendaraannya, jadi yang lemah tidak dibonceng. Wa yad'u lahu dan mendoakan mereka. Itulah cara berjalan Rasulullah SAW yang menunjukkan kemuliaan akhlak beliau. Karena apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang beliau berakhlak yang agung. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang mengajarkan adab kepada kata Nabi, maka adabku menjadi sangat baik dan luar biasa. Kita masuk bab baru, pembahasan baru karena waktu terbatas ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, petunjuk Nabi dalam duduk dan bersandar. Jalan bagaimana Nabi duduk dan bersandar. Ya. Macam-macam duduk tadi. Demikian, mungkin masih ada waktu 5 menit atau 6 menit sebelum qomat. Jika ada yang perlu didiskusikan, diluruskan dari apa yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan kita ampuni Allah dengan segala keterbatasan kita ini, kehinaan kita, kerendahan kita hari ini. Ya. Walaupun presiden kita kemarin berbicara 1 jaman, yang katanya sebagai ganti 10 tahun yang lalu nggak pernah maju. Nggak pernah ngomong 10 tahun yang lalu diganti oleh presiden kita yang sekarang 1 jam mengganti yang dulu absen lama itu. Tapi tentu tidak setegas yang ya. Ini mudah-mudahan kita tidak diganti oleh Allah. Allahumma sta'milna wa la tastabdilna, ya Allah. Gunakan kami, pakai kami ini, jangan sekali diganti. Jangan diganti oleh orang seperti itu nanti. Baik, tafadhol, silakan ya Pak, mana di badan yang perlu didiskusikan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kita bisa tadi meneladani Rasulullah SAW sesuai kemampuan kita. Ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu ya tentu dengan ketulusan ya, niat kita. Jangan khawatir kalau kemudian kurang-kurang, Allah pasti ampuni. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat dari beberapa petunjuk Ustaz bahwa kehidupan manusia itu sudah dicatat atau tertulis di Lauh Mahfuz. Kita bicara pada topik di awal yang Ustaz bicara tadi di sambutannya mengenai negara kita, politik negara kita. Sepertinya kita mengalami kemunduran yang sangat dasar, meskipun kita mayoritas umat muslim. Apakah kemunduran yang sangat dasar itu disebabkan oleh ulama-ulama atau kepemimpinan yang ada itu tergradasi dan itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz itu. Terus ada beberapa elemen atau kelompok itu berusaha untuk mengurangi degradasi atau meningkatkan penguatan Islam. Tapi itu mengalami benturan-benturan yang sangat besar juga. Istilahnya penghancuran juga. Ada yang kalau di TikTok itu terkena dengan termul katanya. Termul gitu. Ternak Mulyono itu juga sangat dasar juga.
Dan sehingga sampai muncul Mulyono, pemimpin kita dipimpin Mulyono yang sangat jelek katanya. Nah itu tuh bagaimana hubungannya usaha dari kelompok-kelompok lembaga-lembaga ini, apakah salah dalam memanage usahanya ini? Dan harus kapan kira-kira usaha dari beliau-beliau tersebut yang menjadikan nanti suatu saat Islam akan jaya? Itu mungkin ulasan gambaran yang perlu diperjelas lebih tegas. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan ya Pak. Kita tidak tahu yang di Lauhul Mahfuz. Doib kan Pak. Jadi yang Allah catat di Lauhul Mahfuz kita tidak tahu. Tapi setelah terjadi kita mengatakan boleh. Itu yang sebenarnya ya keputusan Allah. Ya. Oh itu sudah takdir. Karena kita tahunya setelah terjadi. Jadi sebelum terjadi kita tidak tahu Pak. Maka itu ketika itu sifatnya musibah kita boleh ya berbicara dengan takdir agar sabar. Sudah takdir tadi kecelakaan atau apa? Kan kita nggak tahu kecelakaan. Setelah kecelakaan yang itu takdir agar kita lebih sabar, menerima ketentuan. Tapi kalau maksiat nggak boleh berbicara dengan takdir. Kok mencuri takdir nggak boleh. Jadi kalau kita lihat kondisi kita yang kembali degradasi mundur ya kita agar lebih sabar. Inna fi ayyamikum zaman sabr. Di akhir zaman ada hari-hari butuh kesabaran lebih. Ilmu tamas ibidinihi, orang yang berpegang teguh kepada agamanya, ajrul khamsina syahidah. Atau dan yang lainnya. Di akhir zaman yang komitmen kepada agamanya akan mendapatkan pahala 50 orang yang meninggal syahid. 1 tahun 40. Jadi yang kita butuhkan memang sabar yang berlipat. Sabar itu tidak harus artinya pasif. Nerimo tadi ya, bukan artinya terima. Apalagi kalau beralasan sudah takdir, kita ngapain lagi berdoa? Buat apa lagi ada pengajian? Kan kita belum tahu takdir depannya. Jangan kita kemudian memaknai hadis-hadis yang diantaranya mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu masa kecuali zaman berikutnya lebih buruk. Kalau begitu sudah kita sabar pasif aja, negatif sudah. Yang penting saya jaga sholat saya, nggak peduli dengan orang akhirnya tambah lemah kita dikuasai terus. Contoh saja nih, contoh saya kemarin ketemu orang dari Talango. Talango itu sekarang yang terkenal warung Maduranya itu kan orang Talango Pak ya. Lulus SMP, nggak sekolah SMA, berangkat Jakarta jadi warung. Akhirnya saya tidak rasis tapi mulai tanah-tanah di sana dibeli orang-orang yang agak sipit. Pendidikannya SMP sudah berlayar secara mobil ya. Berjilid nyata takut jaga waktu itu yang buka sampai kiamat. Tanahnya yang ngurus kan. Ini kalau pinggir-pinggir reklamasi semua pinggir-pinggir katanya utara juga sudah mulai. Tanah-tanah utara bergerak. Allah mudah-mudahan Allah jaga iman kita, tapi kita tidak boleh pesimis ya. Semuanya Allah mengaturnya. Tugas kita adalah melaksanakan komitmen kita apalagi mutamasik di ini tapi yang kedua agama Islam ini, dan insyaallah mudah-mudahan Allah akan memberikan balasannya yang terbesar terbaik untuk kita. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.